Businessman Opinion. Mitra bisnis, kami mengundang Anda kembali untuk beropini di 633-9160 pengeroyokan dosen komunikasi UI Ade Armando oleh sejumlah orang ketika dirinya berdemo bersama mahasiswa di depan gedung DPR. Ade bergabung dan mendukung mahasiswa yang menyuarakan penolakan wacana Presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Apa komentar Anda mengenai pengeroyokan ini yang menurut berita yang beredar dilakukan oleh orang yang bukan mahasiswa? Bahkan saat terjadinya peristiwa itu terdengar teriakan yang bercirikan kelompok tertentu. Silakan mitra bisnis, berikan opini Anda di 633-9160, 633-9160. Ya, ini saya cuma mau bilang begini aja. Itu perlakuan yang dilakukan terhadap Ade Armando itu sangat biadab ya, apapun alasannya menurut saya, apalagi sampai membawa-bawa agama gitu loh Bu. Sepertinya agama manapun tidak ada ya yang bahagia untuk membunuh orang ya, sampai menyakiti orang. Ya itu tolong dipikir aja deh, pantas nggak apalagi membawa-bawa agama ya. Ya itu aja cukup deh, semoga Indonesia tidak mabuk agama ya, makasih. Dengan proses mempermalukan seorang dosen ini kan sudah entah yang kesekian kali gitu ya. Jadi poinnya bukan pemukulan, Mbak. Jadi yang perlu adalah setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain gitu ya, atau semacam tindakan liar gitu sehingga menjadikan seorang cedera, pelakunya saja yang ditangkap. Jadi kita nggak bicara aturan lain-lain, masalah SARA dan sebagainya, tapi itu kan kewenangan dari kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Lakukan tindakan itu, dan menurut saya setelah itu kita akan menjadi masyarakat yang lebih manusiawi, terdidik, nggak liar. Itu pendapat saya. Ini itu yang demo itu kan kebanyakan orang yang nggak suka dengan pemerintah. Jadi mestinya diadakan pendidikan politik itu di pesantren, di mana-mana, biar Indonesia itu negara demokrasi. Jadi kalau siapapun yang udah pemenang ya udah, nunggu yang akan datang, milih lagi. Jadi hatinya nggak sakit. Itu kan orang-orang yang pada sakit hati itu. Makasih. Saya pikir pengeroyokan ini kan kelihatannya sudah di set up ya, bukan karena senggolan atau apa gitu, tapi udah jelas targetnya gitu. Dan para pelakunya ini juga bukan para mahasiswa, para penyusup. Saya minta tolong kepada aparat dan penegak hukum ya, untuk benar-benar bekerja dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pelaku. Karena ini bukan main-main begitu. Udah ada tujuannya begitu. Ini jahat sekali. Terima kasih. Iya, saya ingin mengomentari tentang Pak Ade Armando yang dikeroyok ini, yang bukan mahasiswa. Tetapi kalaupun bukan mahasiswa kan tidak dilarang untuk demonstrasi. Nah, kalau kemudian terjadi pengeroyokan, yang harus diusut itu pengeroyokannya gitu, bukan mahasiswa atau tidaknya gitu. Seandainya dilakukan oleh mahasiswa juga tidak boleh. Dan kalau dikatakan ibu-ibu itu provokator, kenapa yang bikin isu survei 100 juta lebih orang mau presiden 3 periode tidak diusut sebagai provokator? Terima kasih. Yang bukan mahasiswa, jelas-jelas itu orang-orang bayaran. Itu harus disikat habis. Karena mereka itu hanya demi uang, mereka berani lakukan apa-apa, membahayakan manusia lain maupun negara ya, dan mereka hanya demi uang kecil mereka berani, itu harus disikat habis. Kemudian kalau untuk betul mahasiswa betul, nah ini menurut saya mahasiswa itu memang mereka bergerak berdasarkan idealisme. Artinya dia mau ikut atau tidak mau ikut, dia menurut kepercayaan dia, mana yang dia percaya benar. Nah, kalau mahasiswa seperti ini, kita perlu bimbing dan sadarkan mereka. Tidak perlu disikat, tapi terus diadakan bimbingan
dilakukan agar mereka terbuka matanya siapa di Indonesia ini yang benar dan siapa yang orang jahatnya. Terima kasih. Ada 3 hal ya yang perlu saya boleh sumbang opini ya. Yang pertama adalah ini dari mahasiswa ya memang menuntut, tapi dalam koordinasi pelaksanaan demo terjadi ekses-ekses begini, ya siapa yang bertanggung jawab? Ya mudah-mudahan Pak Ade Armando bisa segera pulih, tapi kalau tidak, misalnya sampai terjadi cacat, itu bagaimana pertanggungjawaban siapa? Kan mereka yang melakukan demo, lalu terjadi ekses seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Terus kedua adalah walaupun kita nggak suka orangnya ya, tapi kan kita nggak bisa kayak main hakim sendiri begitu. Pak Ade Armando dipukuli kayak ya katakanlah maling yang ketangkep kan main hakim sendiri dipukul oleh massa. Nah itu juga mungkin terjadi seperti itu. Kenapa ya masih punya di kota metropolitan yang seharusnya taraf pendidikannya lebih baik, tapi kelakuannya seperti barbar begitu. Terus yang ketiga, inilah mungkin saya lebih melihat kepada yang pemerintah. Ya kalau memang sudah tegas tidak mau 3 periode, sampaikan jelas-jelas. Nah itu yang kemarin ada beberapa ketua partai dan juga dikabarkan dari kabinet menteri-menterinya yang mencoba menggiring Pak Jokowi ke arah 3 periode itu ya gentle lah, entah mau mundur, entah mau mengakui kesalahan. Ya pokoknya ada statement yang jelas. Kemarin kan yang jelas di kampus UI pun terkesan masih arogan menantang mahasiswa begitu, dengan tidak mau mengeluarkan big data. Aduh, sedih saya lihatnya. Terima kasih. Saya sih ingin bertanya dan menghimbau saja ya. Saya bertanya nih, boleh nggak? Katanya kan bulan suci, katanya kan puasa. Boleh nggak mukul orang tuh? Tidak puasa, tidak bulan suci saja tidak boleh. Apalagi bulan suci dan puasa. Itu saya bertanya. Kedua ya, saya mau menghimbau nih. Saya mau bertanya, itu termasuk penistaan agama nggak? Gitu loh. Saya menghimbau ajar agama yang baik gitu loh. Terima kasih. Saya melihat ini adalah pembuktian sesuatu hal yang nyata yang selalu kita katakan, demo dari mahasiswa itu kemungkinan terjadinya penyusupan itu sangat besar, dan ini adalah kenyataan. Memang terjadi penyusupan yang notabene mungkin semua pihak melihat ini bukan mahasiswa, tetapi di dalamnya selalu ada pihak-pihak lain yang entah karena dipergunakan atau apalah istilahnya, kita nggak tahu, menyusup di dalam gerakan demo ini. Pertama. Terus kedua, dengan teknologi sekarang di kepolisian, identifikasi daripada pelaku itu sudah sangat mudah dengan menggunakan teknologi face recognition. Jadi kepolisian ini masih tegas dan diumumkan kepada publik. Tujuannya apa? Supaya mencegah mereka-mereka atau pihak-pihak yang selalu menggunakan kesempatan untuk turut serta di dalam demo itu untuk membuat kerusuhan, mereka semakin berpikir 2 kali untuk melakukannya ke depan. Tetapi tentu tidak bisa dihapus sama sekali. Ini hanya bisa diminimalisir. Lantas ketiga, ini yang tertangkap, yang pembuktiannya sudah jelas, ini hukumannya harus yang tegas dan bisa memberikan efek jerah. Walaupun kita nggak bisa menghindari, tapi minimal bagaimana menetralisir. Lantas yang satu lagi yang saya anggap penting, bahwa peristiwa ini nggak boleh dikait-kaitkan ke agama, walaupun di dalamnya ada suara-suara yang merujuk kepada agama tertentu. Nggak bisa. Kita harus mengatakan ini adalah kriminalitas oknum. Saya kira begitu, Bu. Saya pikir yang menganiaya Pak Ade Armando kan orangnya udah ketangkep. Harusnya polisi mesti membuat efek jerah. Jangan sembarangan orang bisa dianiaya. Untuk efek jerah ini, saya harap yang melakukan itu, yang sudah ketangkap, dia juga mesti diinjak-injak, Bu, ditelanjangin, mesti begitu. Kalau dia nggak pakai HAM, kenapa polisi apa-apa mesti pakai HAM? Begitu aja, terima kasih.
kasihan juga Ade Armando ya, dosen UI itu kalau nggak salah ya. Yang saya pertanyakan kejandalannya, dia ada di sana pas kejadian. Polisi kita itu banyak penegak hukum, harusnya comot dulu 1 atau 2 orang yang pas kejadian itu, ya kan? Itu pertanyaan kita sebagai rakyat jelata. Mereka penegak hukum harus pegang dulu 1 orang. Ya, jadi cuma kita melihat kejanggalan-kejanggalannya aneh sekali. Mungkin ada penumpang gelap, nggak ada tiket, dia ikut ingin mencederai demonya anak-anak mahasiswa kita ini. Jadi kata kuncinya saya sekali lagi mempertanyakan, kejadian itu kelihatan ada para penegak hukum kita, polisi kita di sana berkumpul. Kenapa tidak dicomot dulu 1, biar bisa diinterogasi setempat, siapa pelaku, siapa otaknya, ya kan? Jadi kata kuncinya cuma kembali lagi sedang penumpang gelap ini memang ingin mencederai semuanya. Coba diusut tuntas lah, polisi kita ini ke depannya harus profesional benar lah. Itu saja kita lihat data ini, polisi banyak, kenapa nggak dicomot dulu 1 orang itu kalau memang itu dia memukul. Itu saja, cuma kita pertanyakan sampai sekarang, polisi kita ke depan harus maju lah, humanis, mereka harus fakta yang ada dilihat langsung, jangan main comot-comot aja nantinya. Gitu saja, makasih. Satu yang katanya nggak suka karena dia kata-katanya di medsos. Berdebat itu udah sering lah ya, namanya pasti dari debat mulut nggak cocok pasti ntar ada fisiknya gitu loh. Jadi bukan masalah demo juga. Jadi yang saya bingung dari DPR ini kok nggak ada yang datang gitu loh. Maksudnya ketemu gitu. Karena orang teriak-teriak gitu lama-lama juga malas, kesel juga gitu ya. Nggak tahu tujuannya motivasinya apa. Cuman kan ya kita nggak ngelihat ada titik temu. Cuma biarin orang aja teriak-teriak gitu. Oke, makasih. Saya objektif. Saya tidak memihak kepentingan politik, tapi Ade Armando ini mulutnya memang mulut ember. Dia menghina agama Islam dan dia dalam keadaan tersangka, belum selesai urusannya. Nah, rakyat melihat penegakan hukum juga lambat, ya akhirnya parlemen jalanan yang bergerak gitu. Wajarlah Ade Armando itu nggak mati. Itu sudah takdir Tuhan. Ini Tuhan yang bergerak, bukan manusia. Jadi memang Ade Armando itu memang sengaja ditunjukkan ke dunia bahwa mulutnya itu mulut jahat. Oke, terima kasih. Ya, pertama saya prihatin dengan Pak Ade Armando dan mengutuk ya apa yang dilakukan oleh para pelaku kekerasan itu. Kita tidak boleh melakukan kekerasan seperti itu, apalagi pada saat berdemonstrasi. Namun memang yang kurang mungkin disadari Pak Ade Armando adalah setiap orang, apalagi tokoh publik atau tokoh sosial media seperti Pak Ade Armando pasti melekat hal-hal yang sifatnya kredibilitas. Berarti beliau adalah orang yang pro pemerintah, kemudian berpendapat yang selama ini sangat plural gitu. Sementara begitu masuk ke dalam demonstrasi itu kan psikologi massa itu berbicara berbeda kan, mungkin di dalam banyak kepentingan-kepentingan, sehingga beliau ini terjebak, niatnya baik tapi terjebak dalam situasi psikologi massa yang saling berbenturan, karena ini antara kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi kan agenda yang sedang dibawa. Jadi benturan ini menyebabkan orang-orang tak bertanggung jawab itu melakukan hal seperti ini ke Pak Ade Armando. Semoga polisi segera menangkap ya pelakunya. Terima kasih. Di bangsa kita ini memang paham radikal itu sangat nyata gitu. Jadi ya semua pegiat sosial kayak Bang Leni, yang lain-lain ya, Cokro TV, hati-hati aja lah untuk kalau pergi kemana-mana gitu. Karena memang mereka sendiri udah bilang di medsos mereka bahwa mereka diancam, bahkan sudah didatengin rumahnya segala macam gitu. Belum lagi urusan Bang Ade itu banyak ya, bukan paham radikal aja, politik, karena dia menyuarakan kebenaran. Banyaklah yang nggak suka sama dia gitu. Kasihan juga, dia tuh sungguh ya sebagai pejuang NKRI, pejuang kebenaran. Saya senang adanya opini-opini dari beliau. Tapi
saya yakin juga banyak yang nggak senang. Berarti memang di bangsa ini paham radikal itu rasanya memang butuh waktu yang panjang, Bu. Dari pendidikan di bawah harus dimulai lagi itu mungkin bisa berdekadean lah, Bu. Tidak secepat sebalik telapak tangan. Polisi tetap akan, saya percaya, memberikan solusi yang terbaik dan memberikan ganjaran yang terbaik. Terima kasih komentar saya. Ada 3 hal ya yang perlu saya boleh sumbang opini ya. Yang pertama adalah ini dari mahasiswa ya memang menuntut, tapi dalam koordinasi pelaksanaan demo terjadi ekses-ekses begini, ya siapa yang bertanggung jawab? Ya mudah-mudahan Pak Ade Armando bisa segera pulih. Tapi kalau tidak, misalnya sampai terjadi cacat, itu bagaimana pertanggungjawaban siapa? Kan mereka yang melakukan demo, lalu terjadi ekses seperti ini, siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Terus kedua adalah, walaupun kita nggak suka orangnya ya, tapi kan kita nggak bisa kayak main hakim sendiri begitu. Pak Ade Armando dipukuli kayak ya katakanlah maling yang ketangkep kan main hakim sendiri dipukul oleh massa. Nah itu juga mungkin terjadi seperti itu. Kenapa ya masih punya di kota metropolitan yang seharusnya taraf pendidikannya lebih baik, tapi kelakuannya seperti barbar begitu. Terus yang ketiga, inilah mungkin saya lebih melihat kepada yang pemerintah. Ya kalau memang sudah tegas tidak mau 3 periode, sampaikan jelas-jelas. Nah itu yang kemarin ada beberapa ketua partai dan juga dikabarkan dari kabinet menteri-menterinya yang mencoba menggiring Pak Jokowi ke arah 3 periode itu. Ya gentle lah, entah mau mundur, entah mau mengakui kesalahan. Ya pokoknya ada statement yang jelas. Kemarin kan yang jelas di kampus UI pun terkesan masih arogan menantang mahasiswa begitu, dengan tidak mau mengeluarkan big data. Aduh, sedih saya lihatnya. Terima kasih. Saya sih ingin bertanya dan menghimbau saja ya. Saya bertanya nih, boleh nggak? Katanya kan bulan suci, katanya kan puasa. Boleh nggak mukul orang tuh? Tidak puasa, tidak bulan suci saja tidak boleh, apalagi bulan suci dan puasa. Itu saya bertanya. Kedua ya, saya mau menghimbau nih, saya mau bertanya, itu termasuk penistaan agama nggak? Gitu loh. Saya menghimbau ajar agama yang baik gitu loh. Terima kasih. Saya melihat ini adalah pembuktian sesuatu hal yang nyata yang selalu kita katakan, demo dari mahasiswa itu kemungkinan terjadinya penyusupan itu sangat besar, dan ini adalah kenyataan. Memang terjadi penyusupan yang notabene mungkin semua pihak melihat ini bukan mahasiswa, tetapi di dalamnya selalu ada pihak-pihak lain yang entah karena dipergunakan atau apalah istilahnya, kita nggak tahu, menyusup di dalam gerakan demo ini. Pertama. Terus kedua, dengan teknologi sekarang di kepolisian, identifikasi daripada pelaku itu sudah sangat mudah dengan menggunakan teknologi face recognition. Jadi kepolisian ini masih tegas dan diumumkan kepada publik. Tujuannya apa? Supaya mencegah mereka-mereka atau pihak-pihak yang selalu menggunakan kesempatan untuk turut serta di dalam demo itu untuk membuat kerusuhan, mereka semakin berpikir 2 kali untuk melakukannya ke depan. Tetapi tentu tidak bisa dihapus sama sekali. Ini hanya bisa diminimalisir. Lantas ketiga, ini yang tertangkap, yang pembuktiannya sudah jelas, ini hukumannya harus yang tegas dan bisa memberikan efek jerah. Walaupun kita nggak bisa menghindari, tapi minimal bagaimana menetralisir. Lantas yang satu lagi yang saya anggap penting, bahwa peristiwa ini nggak boleh dikait-kaitkan ke agama, walaupun di dalamnya ada suara-suara yang merujuk pada agama tertentu. Nggak bisa. Kita harus mengatakan ini adalah kriminalitas oknum. Saya kira begitu. Terima kasih. Ya seperti yang ada di IG-nya itu Master Dedi ya, biadab tulisannya. Maksudnya gini,
Saya juga terkadang tidak setuju dengan cara-cara Ade Armando berkomunikasi ya, atau menunjukkan pendapatnya. Tapi biar bagaimanapun yang namanya kekerasan itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam kekerasannya itu pakai teriak-teriak agama atau apa segala macam, karena tidak ada agama manapun yang memperbolehkan kekerasan yang istilahnya ya, kalau menurut saya sih nggak masuk akal aja gitu loh. Maksudnya satu orang dikeroyok sama banyak orang gitu loh. Kalau memang nggak suka ya udah tantang aja duel tinju. Sekarang kan lagi tren juga tuh tinju 1 lawan 1, ya udah silahkan gitu loh. Tapi ya apa ya gitulah. Kadang-kadang orang Indonesia itu kayak gitu sih, atau ya nggak mungkin semua orang juga kayak gitu ya. Yang kalau rame-rame berani, tapi kalau sendirian nggak berani gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih ya harus diusut tuntas, dan juga semua perkara kriminal yang ada di Indonesia harus diusut tuntas. Oke, makasih. Kalau menurut saya sih nggak cerdas ya. Orang cerdas nggak main pukul gitu loh, main keroyok lagi. Sekolah nggak kayak dia, kalau sekolah tuh mesti cerdas. Bagaimana mau memimpin negeri, ya nggak cerdas. Ya orang nggak suka lah gitu loh. Makasih. Kalau yang namanya negara demokrasi dan kita selalu menggaung-gaungkan negara demokrasi adalah hak semuanya, maka hak semuanya itu juga termasuk siapa saja. Pendukung Jokowi maupun bukan pendukung Jokowi berhak untuk berekspresi. Akan tetapi apabila ekspresi itu menyinggung seseorang atau sekelompok orang, bukankah di TV kita itu selalu juga maki-maki, bahkan maki-maki pemerintah, maki-maki orang-orang tertentu, itu juga menyinggung. Nah, pertanyaan saya, kalau Ade Armando dikatakan menyinggung lalu berhak untuk digebukin dan dikatakan bahwa apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai, maka nanti kelompok berikutnya akan melakukan hal itu. Dan kalau kelompok berikutnya akan melakukan hal itu, dan ini sudah ada contohnya, yaitu kemarin masyarakat yang benar-benar masyarakat pulang kerja bermotor banyak banget marah dan membubarkan pendemo yang menutup jalan karena mereka mau cepat-cepat buka puasa. Jadi mereka lah pengguna jalan yang membubarkan. Nah, kalau seperti ini terus misalnya berantem juga, untung aja masyarakatnya waras kan, cuman membubarkan karena mereka mau lewat, mereka tidak mau diganggu dengan demo mahasiswa. Nah, sebaliknya kalau ini dibalas juga, berarti kita civil society saling berantem kan. Lalu nanti kita tidak boleh beropini katanya pemerintah otoriter. Bener yang mana kan ya? Terus ditambah lagi, ini juga masih kita bisa menghadapi kenyataan bahwa BEM UI juga masih mengatakan bahwa nanti tanggal 13 bla 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 lah. Ini hal yang mengerikan karena berarti udah ketahuan mahasiswa diorder bukanlah kebutuhan sebenarnya. Memang menarik untuk kita simak kasus kemarin itu. Kalau saya boleh coba kasih masukan untuk perbaikan, kan setiap orang mau demo itu harus lapor, bukan minta izin kepada polisi, karena kebebasan untuk berpendapat. Nah, mestinya kalau ada kasus seperti itu, polisi langsung ciduk koordinator daripada kegiatan demo. Apapun alasannya, orang itu harus dianggap bersalah dan dihukum. Supaya lain kali kalau orang mau demo, benar-benar direncanakan dan benar-benar hati-hati. Supaya hanya orang-orang yang berkepentingan yang boleh ikut demo. Karena kalau enggak, koordinatornya akan ditangkap saja, masih di penjara 1 tahun, 2 tahun, biar kapok, jadi nggak sembarangan. Yang kedua, Pak Ahok pernah kasih ide yang bagus sekali, dan ini sudah dilakukan di Rusia. Diberikan tempat khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di depan umum.
entah di jalan tertentu atau di gedung atau di ruang tertentu, mereka bebas menyampaikan inspirasi. Dan namanya inspirasi itu tidak harus datang dalam ribuan, puluhan ribu orang. Tidak, apalagi sekarang zaman sudah bisa digital, online semua bisa. Ya mungkin itu yang saya mau garis bawahi. Paling utama adalah angkat koordinator kalau sampai terjadi kekacauan. Terima kasih. Kalau menurut saya sih pemukulan Ade Armando itu tidak berhubungan langsung dengan demo ya. Demonya berjalan lancar, cuma Ade Armando itu kan isunya bukan dengan isu demo. Para pemukul kan marah karena dia kan sering menghina agama tertentu. Nah itu yang terjadi. Jadi hubungan tidak disangkut pautkan, itu hubungannya berbeda. Jangan dipelintir masalahnya. Demikian saja, terima kasih. Ade Armando mungkin dipukuli orang di demo atau penyusup, itu mungkin dia banyak yang benci atau banyak yang orang yang benci, jadi sehingga dia begitu ke tempat keramaian dipukuli orang yang mungkin membencinya. Kalau orang yang menyukainya mungkin grupnya sendiri, jadi itu yang tidak memukuli. Dan kalau mahasiswa demo itu memang ada izinnya ya, misalnya maksimal 50 orang atau orang demo maksimal 50 orang, tapi itu dalam praktek nyatanya sering tidak ditaati, karena orang demo kan sifatnya ada yang spontan, tidak semuanya di skenario dulu, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar saya ada 2 kata. Di Indonesia masih ada mahasiswa bodoh, masih ada orang beragama bodoh. Terima kasih. Saya hanya ingin berkomentar. Ya kelompok tertentu itulah yang membuat negara ini tidak bisa maju. Dikit-dikit penistaan agama, disinggung sedikit marah gitu. Tapi nggak mau melek berat kerajaan gitu loh. Terus menurut saya ya, demo mahasiswa itu turun ke jalan itu sudah tidak perlu ya, karena ini tadi pasti banyak ada orang yang menyusup dengan banyak kepentingan yang kita tidak tahu. Kan kalau misalnya mahasiswa itu mengutarakan dia punya pendapat ya, bisa dengan cara apapun, menyurati presiden, menyurati DPR, atau bagaimana caranya gitu loh. Nggak harus demo ke jalan mengganggu orang banyak itu. Jadi gimana untuk lain kali itu mahasiswa juga jangan terlalu ini berpolitik praktis ya. Demo-demo seperti ini pasti banyak kepentingan, itu udah pasti gitu. Baik, terima kasih atas komentarnya. Mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opinion. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.